Karena sungai ini airnya tenang. Lompat. Keteladanan itu memang kita nggak bisa ambil dari orang yang lebih tua aja gitu. Bahkan anak-anak bisa memberikan keteladanan buat kita. Rasa percaya diri, rasa optimisme yang tinggi, kemudian kemauan untuk belajar hal yang baru. Itu adalah keteladanan yang memang suatu saat mampu menginspirasi banyak orang. Keteladanan seperti itulah yang suatu saat dibutuhkan negeri ini untuk menciptakan sebuah optimisme yang besar. Film dokumenter tentang kehidupan penyadap getah karet ini merupakan karya muridku, Suzaini dan Nurbaiti. Kamera, rolling, action. Selamat pagi Pak, apa kabar? Bisakah Bapak menjelaskan profesi Bapak sebagai seorang penyadap getah karet? Suzaini memilih Waalang sebagai narasumber. Sejak kapan Bapak menjalani profesi ini? Sudah 15 tahun. Kami sengaja memilih kisah pemotong getah karena dekat dengan keseharian mereka. Ya, dari Bu Nadia. Pak Juli, guru SDN 57 Ketam Putih, turut serta dalam proses pengambilan gambar. Jadi Waalangnya memang pertamanya nampak langsung, dah. Waalang kan tak nampak. Nah, jadi kelihatannya Waalang muncul dari sini. Oh, ya berarti kameranya tak begini aja, Oke. Aku mengajak Pak Juli karena sebelumnya pernah terlibat dalam produksi film dokumenter yang dibuat sekolah kami. Oke, apa-apa kayak BD. Jangan lupa direkam. Kamera, rolling, action. Aku mengandalkan beliau untuk terus menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler ini. Kalau untuk anak-anak yang sudah baru kita kasih ini ya pembimbingan teorinya juga gitu. Kalau memang mau ikut ya kita harapkan benar-benar ikut gitu, nggak hanya asal-asalan ada temennya ikut buat film saya pengen jadi nggak hanya asal pengen tapi betul-betul. Melalui film dokumenter, anak-anak bebas berimajinasi, menyebarkan ide-ide positif, mengekspresikan apa yang mereka inginkan, serta mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Setelah keseharian mengeksplorasi ide di kebun karet, kini saatnya merangkai gambar. Ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang penyadap karet. Sukanya megang kamera, bisa membuat video. Sekarang kita akan mengedit gambar-gambar yang sudah kita kumpulkan. Aku menunjukkan pada Suzaini dan Nurbaiti bagaimana mengedit film dokumenter, termasuk menyelaraskan gambar dengan alur cerita. Senang saat mewawancarai seorang penyadap karet, karena getah karet itu bisa membuat bahan baku karet gitu, bisa membuat baju, ban motor, sepatu, ban mobil. Semua kejar cita-cita, setinggi angkasa.
Gitar mengawali kegiatan belajar di kelas 6 SDN 57 Ketam Putih. Inilah caraku memancing semangat murid-murid. Kejar cita-cita. Satu lagi lebih semangat ya. Kejar cita-cita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kalian masih tetap menjaga cita-cita kalian kan? Bernyanyi bersama sebelum belajar bisa membuat suasana hati gembira, sehingga murid-muridku bisa lebih mudah memahami materi pelajaran. Kita pelajaran apa? Pelajaran apa? Kali ini, aku mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Buat membagi ke teman-temannya. Aku menugaskan setiap anak menuangkan imajinasi di atas kertas. Oke anak-anak, kertas yang Bapak bagikan, silakan nanti itu semuanya ya, kalian diisi atau digambar dengan apapun. Paham? Ada pertanyaan? Mereka bebas menuliskan apa saja, minimal 1 paragraf. Kemudian menyampaikannya di depan kelas. Setelah hitungan ketiga, yang semangat. Lam, sab. Di dalam buku diari saya menulis my biodata, kegiatan saya sehari-hari, teman yang paling dekat dengan saya, dan lain-lain. Dan saya sangat hobi menulis cerpen. Dan salah satu cita-cita saya ingin menjadi penulis novel. Ini adalah gitar. Gitar ini adalah berian ayah dan ibuku. Gitar ini berwarna biru dan merah. Warna biru dan merah adalah warna kesukaanku. Oke, kasih tepuk tangan. Ini adalah metode kreatif saya untuk anak-anak belajar menulis. Karena apa? Nggak semua anak itu bisa berimajinasi gitu. Makanya saya ingin anak-anak itu menggambarkan terlebih dahulu apa yang ingin dia tulis gitu. Metode kreatif ini juga berperan sebagai media inspiratif. Dari pemikiran sederhana, anak-anak bisa merangkai kata menjadi kalimat. Lalu menyusun kalimat menjadi sebuah cerita. Bukan mustahil, kelak kisah itu menjelma menjadi karya seni. Binet. Kabupaten Bengkalis terletak di Riau, salah satu pulau terdepan Republik ini. Dari kota Pekanbaru, Bengkalis bisa ditempuh sekitar 4 jam lewat jalur darat. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut selama 45 menit. Perjalanan menuju desaku masih 1 jam lagi dari kota kabupaten. Desa Ketam Putih. Disinilah kuukir kenangan setahun sebagai pengajar muda. Namaku Indra Kurniawan. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, aku bergabung dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Inilah caraku bersyukur untuk setiap nikmat yang aku peroleh dari negeri ini.
Di luar dunia pendidikan, aku memilih teater dan dunia seni peran sebagai ruang untuk berkreasi. Aku sering terlibat dalam produksi film dan mengikuti berbagai kompetisi. Tahun 2011, lewat naskah berjudul Persembunyian, aku meraih predikat sebagai penulis naskah terbaik dalam ajang Federasi Teater Indonesia Award. Pagi ini, aku mengajar di kelas 1. Halo. Siapa yang hari ini bahagia angkat tangan? Iya, ternyata semuanya bahagia ya. Hari ini, Bapak akan mendongengkan sesuatu buat kalian. Seperti biasa, aku menjadikan dongeng sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Agar mudah dimengerti, aku mendongeng tentang dunia satwa. Setiap boneka jari ini mewakili karakter berbeda seperti manusia. Ayo, Bapak akan mendongeng buat kalian. Semuanya duduknya di bawah ya. Ayo. Gimana sih suaranya tikus? Ayo. Gimana suara tikus? Inilah cerita tentang si Cici Cuit yang nakal. Jadi sama seperti kita menceritakan tentang sebuah cerita, ada tokoh protagonis, ada antagonis. Cuman bedanya kalau kita mendongeng untuk anak-anak itu, kita nggak perlu mengambil tema yang terlalu berat lah, yang sederhana tapi itu punya nilai-nilai kebajikan. Tikus yang sedang berlari. Jadi kau akan melawan. Kegemaran mendongeng aku warisi dari ayah. Lewat dongeng anak-anak, ayah mengajarkanku cara membentuk rasa empati, mengembangkan daya imajinasi, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Hakmu itu punya orang, jangan kau curi. Bagaimana kalau orang itu akan makan? Nilai-nilai positif inilah yang ingin aku ajarkan pada semua murid. Menjelang senja, aku mengajak anak-anak melukis di tepi dermaga. Kegiatan di alam terbuka ini menjadi terapi seni, sekaligus penyegar pikiran dari rutinitas belajar. Desa Ketam Putih berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Itu bawa aja. Menyuguhkan pemandangan khas yang menginspirasi. Seolah menawarkan diri sebagai objek lukisan. Aku membebaskan setiap anak untuk menuangkan apa yang mereka lihat dan pelajari dalam bentuk gambar. Cara ini memberi kesempatan otak kanan untuk melakukan tugasnya. Ya Allah, Mar, merah. Ditemani eloknya senja, anak-anak mengembangkan imajinasi, melatih fokus, merangsang kreativitas, serta menyeimbangkan otak kanan dan kiri sehingga tak mudah stres. Hai teman-teman, saya sedang membuat pemandangan. Saya menggambar lautan. Pemandangan ini akan selalu membuat saya tersenyum. Kegiatan menyenangkan ini layaknya meditasi yang menenangkan.
Selama masa pengabdianku di Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, aku tinggal bersama Kak Tina dan Hendri. Meski sejak kecil menjadi yatim piatu, keduanya tumbuh menjadi sosok optimis. Kak Tina dan Hendri memperlakukanku layaknya saudara sendiri. Oh, saya dengan Indra tuh seperti keluarga sendiri lah. Mulai dari baju apa semua kami udah tukar ganti, dah dia pakai punya saya pakai punya dia, dah macam keluarga betul. Tidak bisa dibedakan lagi lah keluarga macam mana adik-beradik, seperti itulah. Kedua saudara angkatku begitu perhatian. Dalam kesederhanaan, mereka ajarkan makna keikhlasan. Dan dalam keterbatasan, kita bisa saling berbagi. Masa pengabdianku di desa hampir berakhir. Berat rasanya berpisah dengan Kak Martina dan Hendri. Sedih juga. Sebabnya tu tak ada guru lagi. Guru adik-beradik lah, mukul-mukul, ngetik-ngetik. SDN 57 Ketam Putih baru berusia 2 tahun. Namun, prestasi sekolah kami tak kalah dengan sekolah lain di kota. Catatan prestasi tertoreh pada deretan piala ini. Mulai dari lomba film dokumenter, olahraga, hingga pramuka. Jadi memang prestasi di sini itu dari piala-piala yang ada, piagam-piagam yang ada itu memang itu prestasi anak udah luar biasa bagi ibu lah ya. Ya alhamdulillah sekali. Itu ibu rasa bukan hanya perjuangan ibu tapi perjuangan semua guru di sini, dan yang paling menyenangkan di sini anak-anaknya memang anak-anak yang kreatif, yang mudah digerakkan. Semangat mendulang prestasi terus membara. Lensa kameraku menjadi saksi betapa keterbatasan tak menyurutkan kegigihan murid-muridku. Ini adalah dokumentasi saya ya, sebagai seorang pengajar muda kan, karena memang saya nggak lama di sini. Jadi saya mendokumentasikan ini dalam rangka buat kenang-kenangan saya. Itu yang pertama. Mungkin di satu sisi karena memang di sini anak-anaknya berpotensi, jadi bisa juga buat profil sekolah. Coba ambilkan ini kaki ini, coba semua. Ambil. Sampai pegang ini tangannya. Disabit. Semua orang di lingkungan SDN 57 Ketam Putih turut berperan dalam mencetak generasi berprestasi. 4, 5, 4. Termasuk Pak Irman Nusa, pengawas sekolah. 7. Oh, kakinya dekat-dekat. Beliau melatih ekstrakurikuler olahraga. Cepat. Ya, kejar. Hati-hati mau bola. Awas, tangannya. 2 lagi, push up. Awas, cepat. 1. Jika memberi satu motivasi dengan hukuman tadi, kalau dia main kan harus tak salah, harus push up, salah lagi lari. Itu hukumannya supaya dia menyadari diri. Jiwa olahraga harus tidak bisa dipaksa dan ada kemauan diri sendiri. Cintailah mana tidak berhentian, jalinnya lalu.
Potensi di bidang seni pun tak kalah membanggakan. Salwa, murid kelas 6 ini sering memenangkan lomba bercerita. Ia juga piawai berdendang lagu Melayu. Salwa beberapa kali memenangkan lomba gambus tingkat Provinsi Riau. Potensi anak-anak di luar ekspektasiku. Kutemukan bakat fotografi pada Siti Nurbaiti. Meski pemalu, ia berani mencoba hal-hal baru. Seperti Nurbaiti, sosok satu ini juga menginspirasi anak-anak desa Ketam Putih, Suzaini. Bintang kelas ini memiliki semangat belajar yang luar biasa. Ia bercita-cita menjadi sineas kelas dunia. Awalnya Pak Indra yang ngajarin sama Pak Juli. Belajar membuat naskah, belajar mengambil gambar, belajar menjadi reporter. Karenanya, Suzaini giat belajar bahasa Inggris setiap hari. Bahasa universal yang kelak akan ia gunakan untuk berkomunikasi saat terjun ke industri perfilman dunia. My name is Suzaini. I live in Jalan Simpang 3 Ketam Putih. I years old 10 years. Akhir pekan ini, aku mengajak murid-murid menonton film dokumenter. Hai. Ini adalah film yang dibuat oleh Kak Betty sama Kak Suzaini. Bisa dimulai? Bisa! Usaha seorang penyadap karet. Ikuti ceritanya ya teman-teman. Kami menonton bersama di ruang galeri. Tepuk tangan dulu. Atau yang pengen belajar buat film, silakan tanya. Ya. Berapa hari buat film? Kami membuat film itu selama 1 hari. Film pendek seperti ini bisa menjadi media pembelajaran efektif. Melalui audiovisual, anak-anak lebih mudah memahami konteks cerita dan cepat menyerap informasi. Tepuk tangan untuk yang membuat film. Ayo mandi, Pak. Itu terbang. Semangat yang mereka tunjukkan menjadi roda penggerak bagiku untuk memberi yang terbaik bagi desa ini dan generasi penerusnya. Karena sungai ini airnya tenang. Lompat. Keteladanan itu memang kita nggak bisa ambil dari orang yang lebih tua aja gitu. Bahkan anak-anak bisa memberikan keteladanan buat kita. Salah satu keteladanan yang bisa ini salurkan kepada saya adalah rasa percaya diri, rasa optimisme yang tinggi, kemudian kemauan untuk belajar hal yang baru. Itu adalah keteladanan yang memang suatu saat mampu menginspirasi banyak orang. Keteladanan seperti itulah yang suatu saat dibutuhkan negeri ini untuk menciptakan sebuah optimisme yang besar.